Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian baik ya. Dan pastinya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, jadi di video kali ini seperti biasanya guys, kita akan melakukan general reading lagi. Dan dimana untuk tema kali ini adalah akan ada kemunculan seseorang yang akan membuat diri kamu merasa terkejut. Siapakah dia? Jadi kita akan lihat secara detail. Perlu diingat ya, karena yang kita lakukan sekarang ini sifatnya energi general. Jadi teman-teman nggak boleh ya hasil readingan ini ditelan bulat-bulat. Jadi ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau booking untuk personal reading, silahkan hubungi saja kontak admin. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, kita akan cari tahu ya siapakah dia seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Siapakah dia seseorang yang akan muncul secara mengejutkan? Siapakah dia seseorang yang akan muncul secara mengejutkan? Wow, Ten of Pentacle ya. Jadi saya melihat ya, seseorang yang akan muncul secara mengejutkan, dia adalah seseorang yang sepertinya akhir-akhir ini sedang intens-intensnya berkomunikasi dengan kamu. Meskipun hubungan kalian ya baru seumur jagung, tapi orang ini sudah begitu dalam ya, sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu. Karena dia melihat ya, bagaimana sisi terbaik kamu, sehingga membuat orang itu merasa kagum ya. Meskipun bisa dibilang tuh perkenalan kalian baru hitungan jari. Dan di sini saya melihat ya, nggak tahu kenapa, kayaknya ada sedikit keraguan dari diri kamu, meskipun kamu sadar ya bahwa dia bisa membuat kamu merasa nyaman, tapi ada beberapa hal yang membuat diri kamu tuh terkadang merasa ragu. Entah trauma kamu di masa lalu, ataukah kamu masih belum merasa yakin ya terhadap perasaannya, karena bisa dibilang di antara kamu tuh juga ada yang kenalnya itu secara nggak langsung ya, mungkin kenal di apps dating ya, kenal di online dating gitu ya, sehingga tidak membuat diri kamu merasa yakin apakah orang ini tuh benar-benar serius mencintai kamu atau tidak. Padahal jika dilihat dari energi kartunya, ya dia cukup sayang sama kamu, hanya saja kamu yang kurang merasa yakin terhadap perasaannya. Kita akan lihat ya di sini. Siapakah dia seseorang yang akan muncul secara mengejutkan? Siapakah dia seseorang yang akan muncul secara mengejutkan? Wow. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki peluang yang sangat besar ya, peluang jodoh antara kamu dan dia. Karena jika dilihat dari energinya, dia ini sosok seseorang yang sangat sabar. Dia orangnya dewasa, dia orangnya pekerja keras, bertanggung jawab, dan orangnya sangat bijaksana ya, dan berwibawa. Dan di sini yang aku rasakan, seseorang yang akan muncul ini, dia akan hadir ya, akan muncul di hadapan kamu untuk menunjukkan rasa serius dia ya atas hubungan yang dia jalani bersama kamu. Dan mungkin beberapa di antara mereka juga sepertinya ingin memberikan kamu sesuatu ya. Bisa suatu barang, mungkin cincin, mungkin kalung, atau mungkin di antara mereka juga akan memberikan kamu suatu materi ya, sebagai bentuk rasa tanggung jawab dia terhadap diri kamu. Meskipun belum terikat dalam ikatan tali pernikahan, tapi orang ini ingin menunjukkan rasa tanggung jawab dia ke kamu yang sebenarnya. Seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi ya, kita akan lihat siapakah dia seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Siapakah dia seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Oke. Jika dilihat ya dari energinya, saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini merasa nggak tenang ya, karena beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang merasa marah, sedang merasa ngambek ya, kecewa terhadap dirinya dia, sehingga kamu mengambil sikap diam ya. Dia berusaha menghubungi kamu, tapi kamu berusaha tidak mengangkatnya ya, dan kamu
dan di antara dia juga sepertinya berusaha ya, mungkin chat kamu gitu, tapi kamu sama sekali tidak ingin membalas chatnya. Kenapa? Ya karena ada rasa kekecewaan dari tindakan yang telah dia lakukan yang membuat diri kamu tuh jadi marah sama dia. Dan di saat hal itu terjadi, saya melihat ya bahwa dia ini sepertinya merasa nggak tenang ya, batin dia merasa bergejolak, merasa khawatir terhadap diri kamu, takut apabila seseorang yang dia cintai yaitu kamu tuh kenapa-napa. Makanya di antara mereka itu akan nekat ya, ingin muncul di hadapan kamu untuk memastikan bahwa kamu tuh dalam situasi, kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Karena nggak tahu kenapa ya, nggak tahu ya yang membuat diri kamu merasa marah ke doi itu apa. Entah karena kamu greget, entah karena kamu ngerasa kesel, entah karena ya kamu tuh berpikir bahwa ego kamu tuh terlalu besar, seperti itu. Kita akan coba lihat lagi. Saya akan coba lihat ya bagaimana energi seseorang yang akan muncul secara mengejutkan ya. Siapakah dia seseorang yang akan muncul secara mengejutkan? Oke. Entah kamu sadar atau tidak, seseorang yang akan muncul secara mengejutkan, dia adalah seseorang yang bisa menerima kamu apa adanya tanpa melihat siapapun kamu. Jadi orang ini nggak pandang fisikmu, dia tidak pandang materimu, dia tidak pandang posisimu, karena yang dia cintai hanyalah kebersihan hati dan ketulusan kamu. Karena selama dia mengenal kamu, ya, dia benar-benar merasa bahwa cara kamu memperlakukan dia benar-benar tulus, ya, sehingga membuat orang ini berpikir gitu bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang sangat tepat untuk dia cintai dan dia sayangi, meskipun antara aku dan kamu memiliki perbedaan sifat, karakter, dan usia. Karena memang yang saya rasakan ya, ada di antara kamu tuh yang menjalani hubungan dengan seseorang yang beda status ya, mungkin dia orangnya single sedangkan kamu sudah pernah menikah, atau sebaliknya ya, dia sudah pernah menikah sedangkan kamu single gitu ya. Atau ada juga di antara kamu dan dia yang memang karena saling mencintai, kalian tidak pandang ya sebesar apa perbedaan usia kalian, yang penting kita merasa nyaman, ya sudah kita jalani. Ada yang seperti itu. Kita akan lihat lagi di sini. Kita akan coba lihat ya. Siapakah dia seseorang yang akan muncul secara mengejutkan? Siapakah dia seseorang yang akan muncul secara mengejutkan? Kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya masih sayang sama kamu, meskipun kamu dan dia sudah berjarak ya, mungkin sudah putus, sudah tidak berkomunikasi ya, sudah tidak pernah saling tatap muka atau tatap sapa. Tapi saya melihat di belakang kamu dia masih sering bergejolak memikirkan kamu. Kenapa? Karena terlalu banyak memori kenangan indah yang pernah kalian lakukan sehingga membuat orang ini nggak bisa move on dari kamu. Apapun yang terjadi, kamu tuh memiliki ruang tersendiri di dalam batin perasaannya. Bahkan di antara mereka sepertinya pernah mencoba membuka hati bersama orang baru, tapi dia nggak munafik bahwa nggak tahu kenapa perasaan dia masih tetap terus bergejolak memikirkan kamu ya, seperti itu. Kita akan coba lihat lagi di sini. Kita akan lihat bagaimana energi dia ya, seseorang ya, siapakah dia seseorang yang akan muncul ya, siapakah dia seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Oke. Jika dilihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah melukai hati dan perasaan kamu, tetapi karena dia mulai menyadari betapa tulusnya kamu ke dia, sehingga membuat orang ini bertransisi, berubah menjadi versi terbaiknya semata-mata dia lakukan karena orang ini tidak ingin kehilangan sosok yang dia cintai, yaitu kamu. Karena jika dilihat ya, pada saat flashback ke belakang ya, dia pernah banget ya membuat diri kamu tuh merasa sengsara, bahkan sampai meneteskan air mata karena kelakuannya di masa lalu yang mungkin dia terlalu sering sekali ya membohongi kamu ya, atau mungkin di antara mereka pernah menduakan diri kamu sampai pada akhirnya ya dia sadar gitu ya bahwa kamu tuh tetap mencintainya meskipun dia telah menyakiti kamu, sehingga membuat orang ini ya, dia bertransisi menjadi versi terbaiknya ya, dan dia tunjukkan ke kamu agar kamu tuh tidak
pernah pergi meninggalkan dia. Dan saat ini ya saya melihat sepertinya doa kamu terjawab, bahwa di antara mereka itu sepertinya sudah merasa kapok ya. Jadi kayak di antara mereka itu merasa benar-benar menyesal gitu ya, karena dia telah melukai seseorang yang sudah benar-benar tulus mencintai dia. Seperti itu. Kita akan coba cek lagi. Di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Siapakah dia? Saya merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya akhir-akhir ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sampai-sampai membuat dia merasa bersalah terhadap diri kamu, karena dia tidak bisa memposisikan menjadi pasangan yang terbaik buat kamu, karena dia terlalu ego terhadap pekerjaannya. Dia tahu ya bahwa kamu tuh sebenarnya merasa kesal gitu ya, merasa marah karena jarang sekali meluangkan waktu untuknya. Tetapi ya saya melihat bahwa orang ini juga berharap bahwa kamu tuh bisa mengerti posisinya, karena segala sesuatu pekerjaan yang dia lakukan ini sebagai bentuk wujud bukti tanggung jawab bahwa orang ini ingin seriusin kamu. Seperti itu. Ya makanya mumpung masih belum menikah, dia ingin bekerja keras ya, agar ketika dia menikah dengan kamu ya, tidak membuat diri kamu sengsara dan menderita. Dan di antara mereka ini juga tipikal seseorang yang menurut aku tuh sebenarnya orangnya sangat lembut ya. Hanya saja memang orang ini tuh orang yang sangat sibuk. Mungkin di antara mereka ini punya jabatan yang sangat tinggi ya. Mungkin di antara mereka ini juga tipikal seseorang yang sangat terhormat. Makanya ketika ingin melakukan sesuatu hal dengannya ya, itu kayak benar-benar harus sangat terjadwal ya, harus sangat mematuhi rules pekerjaannya, karena apabila tidak ya itu akan membuat diri kamu merasa kecewa ya. Jadi memang harus ditata terlebih dahulu ya, harus di planning dulu. Kita lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya selalu berusaha ingin mengikat kamu dalam doa agar kamu tidak pernah bisa lepas dari jerat cintanya. Ya, makanya mungkin ada di antara kamu tuh yang sempat pernah berpikir, kenapa sih gitu ya, menjalani hubungan dengan kamu ini sangatlah berat. Tapi kenapa aku nggak bisa lepas dari kehidupan kamu? Ini semua bukan salah kamu ya, karena beberapa di antara mereka sangat menyayangi kamu ya. Hanya saja memang cara dia ini kayak lewat jalur yang berbeda gitu ya. Dia kayak punya doa-doa yang dia panjatkan kepada Tuhan, di mana tujuannya untuk mengikat batin kamu agar kamu tuh tetap terus selalu kepikiran dia meskipun jarak memisahkan kalian gitu ya. Makanya ada ya di antara kamu tuh yang terkadang tuh sampai dibikin stres gitu ya. Kamu tuh sadar terkadang menjalin hubungan dengan dia itu penuh dengan tekanan gitu ya. Tapi kamu juga sadar gitu bahwa kamu tuh terlalu sayang dan bucin terhadap dirinya dia. Seperti itu. Karena yang saya rasakan di antara mereka ini termasuk orang yang sangat spiritual ya. Mungkin ada yang tokoh agama, atau mungkin ada orang yang meskipun dia bukan tokoh agama, tapi setidaknya dikit banyak dia ngerti lah tentang agama. Dan mungkin di antara mereka juga punya ya pedoman, pegangan doa sebagai apa ya, dalam arti itu kayak ilmu untuk mengikat kamu agar kamu gak bisa lepas dari jerat cintanya dia. Seperti itu. Kita lihat lagi ya, siapakah seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Oke, jika dilihat dari energinya, dia ini orangnya sangat pemalu ya. Dia ini orangnya nggak mau berterus terang, meskipun dia sangat bucin terhadap diri kamu. Dan dia ini orangnya sangat pendiam, dan dia ini juga tipikal seseorang yang menurut aku tuh tidak banyak berbicara, sehingga terkadang kayak kamu tuh merasa kesulitan ya ketika kamu ingin berkomunikasi dengannya, karena kamu yang selalu dituntut untuk berusaha membuka pembicaraan, karena apabila tidak, ya orang ini akan diam, dia tidak akan bersuara. Ya, meskipun dia terlihat cuek, meskipun dia terlihat tidak banyak berbicara, tapi saya melihat ya adanya keikhlasan cara dia mencintai kamu. Karena memang kamu gak bisa menyamakan antara dia dengan masa lalumu, karena dia punya cara berbeda dalam mencintai kamu. Karena bagi dia mencintai itu gak harus dengan kata-kata yang romantis ya. Mencintai itu bisa dilakukan dengan cara dia sendiri ya. Orang ini sebenarnya pribadi yang sangat hangat ya ketika dia bertemu kamu secara langsung. Tetapi ketika dia di sosmed ya, ketika dia di WA, dia ini pribadi yang sangat dingin ya. Sampai-sampai terkadang kamu tuh pernah mengira bahwa orang ini tuh gak benar-benar serius sama kamu, padahal tidak ya.
karena memang bawaannya seperti itu karakternya ya. Jadi kayak kamu tuh memang nggak bisa memaksakan apa yang tidak bisa kita paksakan, seperti merubah karakter dia, merubah tabiat dia, karena itu udah bawaan dari lahir. Kamu nggak bisa memaksakan dia gitu ya untuk seromantis mungkin seperti drama Korea, nggak bisa, karena ya saya merasa bahwa orang ini tuh punya cara tersendiri gitu ya mencintai kamu. Kita akan lihat ya, siapakah dia, seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Wow. Kalau dilihat dari energinya, kamu dan dia sepertinya sedang terjebak dalam situasi silent treatment ya, dimana dia tuh sebenarnya nggak tahan ya diem-dieman sama kamu, dan kamu pun juga sepertinya merasa nggak tahan harus diem-dieman sama dia. Tetapi karena kalian terjebak dalam situasi rasa gengsi yang besar, sehingga sampai detik ini komunikasi belum terjadi. Padahal kalian sadar gitu ya bahwa terjebak dalam situasi silent treatment ini sesuatu hal yang tidak membuat diri kamu merasa nyaman gitu ya. Dan di sini saya melihat ya, di antara mereka itu sepertinya meskipun dia tidak menyapa kamu, meskipun dia tidak berkomunikasi dengan kamu, tapi dia selalu melihat ya updatean status terbaru kamu ya. Dan itu menggambarkan bahwa orang ini sangat merasa nggak tenang hidup dia selama dia ini diem-dieman ya sama diri kamu. Terus saya juga melihat dia ini memang orangnya tuh kayak sedikit sangat menjengkelkan gitu ya, karena ya dia ini udah tahu gitu bahwa dia ini nggak bisa hidup tanpamu, tapi dia tidak ada keinginan untuk menghilangkan rasa gengsi dia yang begitu besar ya. Oke, dan di sini kita coba untuk yang terakhir kali ya. Di sini ada kartu Knight of Wands. Oke, jika dilihat ya, seseorang yang akan muncul dia adalah seseorang yang saat ini sedang berjuang ya, berjuang mempertahankan hubungan LDR ya, yang selama ini dia jalani bersama kamu, karena memang ada di antara kamu dan dia yang saat ini sedang menjalani hubungan LDR jarak jauh, beda kota, beda negara, beda provinsi gitu ya, sehingga membuat kalian berdua benar-benar harus sangat sabar ya menghadapi konsekuensi dari hubungan LDR ini. Tetapi yang aku rasakan, orang ini tidak pernah menyerah sedikit pun ya. Dia akan tetap terus perjuangkan kamu, karena memang tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu bukan untuk main-main, dimana dia mencari komitmen, dimana dia mencari seseorang yang benar-benar tulus mau menerima dia padanya. Makanya meskipun ya kalian ini terjebak dalam situasi LDR, tapi dia nggak putus asa, dia nggak menyerah. Pertengkaran pasti ada, tapi yang jelas dia tahu bagaimana cara mendamaikan kamu ya, seperti itu. Dan di sini saya akan coba lihat lagi ya, saya akan coba lihat bagaimana energi seseorang ya, bagaimana energi seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Saya akan coba baca dulu. Saya akan coba lihat. Wow, jatuh kartunya. Saya akan coba cek dulu ya, bagaimana energi seseorang yang akan muncul secara mengejutkan, bagaimana energi dia saat ini. Oke. Ya, terkadang tuh saya merasa bahwa beberapa di antara kamu tuh menganggap perasaan dia ke kamu tuh terkadang suka pasang surut gitu ya. Ya, pasang surut gitu. Terkadang dia ini bisa mencintai kamu sepenuh hati ya, tapi terkadang dia ini juga bisa banget gitu ya menjadi seseorang yang paling kamu benci, terutama ketika dia bersikap dingin, ketika dia bersikap kekanak-kanakan ya, terutama ketika dia terlalu sering menguji mental kesabaran kamu ya, dengan tingkah kelakuan yang membuat diri kamu merasa cemburu terhadap dia. Itu yang terkadang tuh membuat kayak kondisi perasaan dia ke kamu ini bener-bener serius nggak sih gitu ya. Kok karena yang aku rasakan tuh selama ini perasaan kamu tuh kayak pasang surut gitu, timbul tenggelam. Kadang-kadang kamu tuh kayak seolah-olah mencintaiku, tapi kadang-kadang seolah-olah kamu tuh kayak membenci aku gitu. Kita akan lihat lagi. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Bagaimana energi dia. Oke. Jadi saya melihat ya, tanpa kamu sadari, seseorang yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan kamu ya, meskipun dia sering banget menguji mental kesabaran kamu ya, tapi dia sangat berbahagia karena sudah menemukan seseorang sebaik kamu
gitu. Karena selama dia mengenal kamu ya, dia tuh merasa bahwa kamu adalah support system yang baik buatnya gitu ya. Bahkan di antara kamu tuh juga sepertinya sering banget ya memperhatikan dia, mengingatkan dia makan, mengingatkan dia ibadah, mungkin peduli terhadap dirinya dia ya, selalu respect terhadap dia ketika dia di dalam situasi apapun gitu. Sehingga membuat dia ini merasa bersyukur dan bahagia meskipun dia tidak pernah mengungkapkan ya secara nyata terhadap diri kamu. Karena memang ya orang ini tuh tipikal orang yang kayak apa ya, dia ini kayak orangnya sangat menjaga harga diri gitu. Dia nggak mau terlihat harga dirinya jatuh di hadapan kamu. Jadi meskipun dia sangat berbahagia bisa menemukan kamu, tapi seolah-olah perasaan dia ke kamu biasa aja, padahal sangat luar biasa ya. Terus yang saya rasakan ya, beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang menurut aku dari segi pemikiran cukup matang loh ya. Karena mungkin di usia dia yang sekarang, di antara mereka itu kayak udah ada yang bisa mewujudkan impian dia. Mungkin udah ada yang bisa membangun rumah sendiri. Mungkin ada juga di antara mereka yang sudah membahagiakan orang tuanya ataupun keluarganya. Mungkin udah ada yang membantu sekolah untuk adik-adiknya gitu. Dan ini kan sesuatu hal yang sifatnya itu poin plus ya. Kita akan coba lihat lagi di sini. Kita akan coba lihat bagaimana energi seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Oke. Jadi semakin ditahan semakin tersiksa ya. Jadi ada seseorang yang sebenarnya ingin menghubungi kamu, tapi dia ragu ya. Dia ragu kalau ya mungkin tuh kayak bahwa saat ini bukan waktu yang tepat gitu ya. Atau mungkin ya dia merasa takut ya untuk mengatakan apa yang ingin dia sampaikan kepada diri kamu. Karena memang ada ya di antara kamu tuh yang saat ini sedang jengkel sama dia gitu ya, sedang tidak ingin ya mood kamu tuh untuk berkomunikasi dengannya. Makanya kayak semakin dia tahan, semakin dia sendiri yang terjebak dalam rasa sakit yang telah dia buat. Padahal beberapa di antara kamu tuh ya udah, kalau kamu bikin kesalahan ya meminta maaf gitu ya. Ataupun mungkin kalau kamu punya niat yang baik ya udah samperin aku gitu. Tapi ternyata dia tahan ya. Seperti itu. Sehingga membuat diri dia sendiri yang terjebak dalam luka. Kita lihat ya bagaimana energi dia seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Wow. Memang berat ya menjalin hubungan dengan perbedaan ruang jarak dan waktu. Karena di belakang kamu gak cuma kamu aja yang sepertinya rindu berat sama dia, dia pun juga sepertinya sangat merindukan kamu. Bahkan beberapa di antara mereka itu sepertinya sangat kesepian banget ya. Karena beberapa di antara mereka itu saat ini tinggal di perantauan, sedangkan dia berjuang hidup sendiri jauh dari seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Dan di sini yang saya rasakan, dia sebenarnya sangat ingin ya datang ke tempat kamu, muncul di hadapan kamu, tapi dia merasa bahwa saat ini bukan momen yang tepat ya. Dia tunggu di tahun depan, awal-awal tahun depan, ingin menghampiri kamu ya, sebagai apa ya, seolah itu kayak ya dia ingin ketemu kamu gitu, karena saking kangennya, karena saking rindunya ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang akan muncul di hadapan kamu. Oke. Wow ya, saya melihat ada seseorang yang sepertinya saat ini sedang merahasiakan sesuatu di belakang kamu. Dan kamu tuh sebenarnya sadar ya bahwa akhir-akhir ini kamu tuh menyimpan kecurigaan terhadap dirinya dia. Tetapi karena kamu gak punya bukti yang sangat kuat, gak punya bukti yang valid, sehingga kamu tuh hanya bisa memendam. Tapi dari cara dia memperlakukan kamu, akhir-akhir ini tuh sangat berbeda. Tidak menunjukkan pola dia yang sebenarnya. Karena yang saya rasakan dulu tuh dia sangat perhatian ya ke kamu. Dulu dia sering intens ya berkomunikasi dengan dirimu. Tapi seolah-olah saat ini ada yang hilang dari dirinya dia, sehingga membuat diri kamu tuh kayak menaruh curiga terhadap dirinya dia, karena kamu yakin bahwa saat ini ada sesuatu hal yang memang sengaja dia sembunyikan dan kamu tuh gak boleh tahu. Karena yang saya rasakan, feeling kamu jauh lebih kuat ya, terutama ke dia. Jadi ketika dia terjadi sesuatu, ketika dia merahasiakan sesuatu, kamulah orang yang paling tahu meskipun kamu gak punya bukti yang sangat kuat. Seperti itu.
Entah ya dia menyembunyikan apa, bisa menyembunyikan beban, atau mungkin dia menyembunyikan yang lain. Jadi disesuaikan aja sama energi masing-masing ya. Kita coba lihat lagi bagaimana energi dia. Seseorang yang akan muncul ya, secara mengejutkan. Oke. Jadi beberapa di antara mereka ini tuh sebenarnya masih cemburu loh sama kamu, ya. Entah kamu sadar atau tidak bahwa tindakan yang kamu lakukan ternyata melukai batin perasaannya dan membuat dia merasa cemburu. Ya. Meskipun dia tidak katakan secara jujur ke kamu, tapi dari sikap dia ke kamu tuh menunjukkan bahwa ya mungkin dia ini terluka karena rasa kecemburuan yang kamu lakukan tapi kamu gak sadar. Makanya kayak kenapa akhir-akhir ini kayak ya dia ini makin bersikap dingin, ya terlihat makin cuek, terlihat makin jutek. Maaf ya ada suara iklan. Terlihat makin bete seperti itu. Dan dia ini kayak benar-benar merasa terancam ya. Dia tuh kayak punya ancaman, dimana ancaman terbesar dia, ya dia takut apabila kamu tuh dimiliki oleh orang lain selain dia. Gitu ya, dia takut aja bahwa ada seseorang yang ingin memiliki kamu. Dia takut ya kamu direbut seperti itu. Kita cek lagi bagaimana energi dia, seseorang yang akan muncul ya secara mengejutkan. Wow, ada Eight of Swords ya. Ya di sini tuh jadi saya merasa ya, saya melihat ada seseorang yang sepertinya ingin meminta maaf ke kamu, ya, karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia selalu menyalahkan kamu. Dia tidak pernah menilai sisi benarmu, dan dia juga orangnya kayak nggak mau introspeksi diri gitu ya. Dia orangnya tidak mau berkaca. Ya, makanya ada di antara mereka yang sebenarnya ingin meminta maaf ke kamu secara tulus gitu ya. Maaf kalau aku tuh selama ini terlalu menyalahkan kamu ya. Padahal aku tidak berkaca apakah selama ini aku sudah menjadi pasangan yang terbaik buat kamu atau belum gitu. Apakah selama ini aku sudah layak mencintai kamu atau belum. Ya, jadi ya aku ingin meminta maaf secara tulus ke kamu gitu ya, karena aku selama ini terlalu memandang kamu sebelah mata dan tidak pernah menganggap semua yang kamu lakukan itu benar. Karena mungkin ada ya di antara kamu tuh yang rasanya tuh kayak ya selalu salah gitu ya, diem salah, ngomong salah, begini pun juga salah ya. Kita cek lagi ya bagaimana energi dia, seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Wow, saya melihat ya, mungkin beberapa di antara kamu tuh memang lebih suka selera ya mencintai seseorang yang usianya jauh lebih dewasa dia ketimbang kamu. Dan memang doa kamu terjawab bahwa di antara kamu ada yang menjalin hubungan dengan seseorang yang usianya terpaut di atas kamu. Ya, meskipun kalian ada perbedaan usia, tapi jangan dikira orang ini nggak bisa mengimbangi kamu. Justru malah cara berpikir dia ini kayak cara berpikir kamu, ya, yang kayak seolah-olah tidak menunjukkan bahwa adanya perbedaan usia di antara kalian, ya. Terus dia ini juga orangnya sangat menenangkan, meskipun dia orangnya sedikit galak dan kasar, ya. Jadi kayak, ya kalau ngomong tuh dia ceplos-ceplos ya, nggak pakai memikirkan batin perasaan seseorang gitu. Yang penting unek-unek dia tersampaikan ya sudah. Jadi kayak di sini itu memang peran kekuatan mental kamu lah yang sangat dibutuhkan. Karena kalau kamu nggak kuat-kuatan mental, ya mungkin banyak sekali ya kamu tuh tersinggung sama kata-katanya. Padahal dia tuh tidak ada niat sedikit pun ya untuk mencaci kamu, tidak ada niat sedikit pun untuk marahin kamu. Hanya cara dia aja mengekspresikan perasaannya seperti itu. Kita coba cek lagi di sini, bagaimana energi seseorang yang akan muncul secara mengejutkan. Oke. Kalau dilihat dari energinya, dia ini sebenarnya sedang membutuhkan kamu ya saat ini. Tapi dia nggak enak ya. Dia merasa nggak enak karena dia tahu bahwa kamu tuh saat ini sedang banyak beban gitu. Sedangkan dia juga sepertinya ada masalah yang sedang dia pendam dan ingin dia ceritakan ke kamu tapi nggak nyampe. Kenapa? Ya dia sadar posisi, dia tidak mau ya membebani seseorang yang dia cintai karena dia tahu gitu ya bahwa posisi kamu juga sama kayak aku, bahwa kamu tuh juga saat ini sedang banyak masalah gitu ya. Makanya mungkin ada beberapa di antara kamu tuh saat ini nggak usah heran gitu kalau mungkin akhir-akhir ini
dia kayak lebih banyak ya menarik diri dari kamu, atau mungkin akhir-akhir ini ya dia jarang sekali berkomunikasi dengan dirimu. Bukan niatan dia menjauhi kamu, tetapi karena kamu dan dia juga sedang sama-sama terjebak dalam suatu permasalahan. Mungkin ada yang sedang dilibatkan sama pekerjaan, dilibatkan sama tugas-tugas kuliah ya. Atau mungkin ada juga yang sepertinya tuh apa ya, sama-sama kayak terjebak dalam situasi yang sulit gitu. Kita lihat ya energi dia. Terus di sini saya juga melihat ya, mungkin kamu nggak sadar bahwa saat ini ada seseorang yang sepertinya ingin kembali ke pelukan kamu. Dimana dia adalah seseorang yang sepertinya pernah membuat diri kamu merasa nyaman, tapi pada akhirnya dia mengecewakan gitu. Karena menurut aku orang ini di awal tuh dia terlalu berekspektasi tinggi ya terhadap kamu, sehingga dia selalu menilai bahwa kamu tuh kayak nggak sempurna di mata dia gitu ya. Padahal sejatinya ya, hakikat dalam menjalin suatu hubungan tuh ya sudah sama-sama harus siap menerima kekurangan maupun kelebihan. Tetapi pada kenyataannya dia bisa menerima kelebihan kamu, tapi orang ini tidak bisa menerima kekurangan kamu. Karena kamu pun juga sadar ya bahwa kamu bukan orang yang sempurna. Mungkin kamu ada sedikit egonya, mungkin kamu ada sedikit cerewetnya ya, mungkin kamu ada sedikit mengecewakannya, dan orang ini nggak terima, sehingga pada saat dulu membuat situasi hubungan pada akhirnya itu kacau dan berakhir ya. Tapi yang saya rasakan ya, meskipun hubungan kalian sudah berakhir, tapi dia ini masih sering ya bergejolak memikirkan kamu. Bahkan dia ini kayak nggak bisa melawan ya, nggak bisa melawan energi kamu. Ini kenapa sih gitu ya, padahal status kita ini udah mantan gitu, tapi kenapa kamu tuh terus menghantui aku ya, kamu tuh seliuran terus di dalam otak aku gitu. Dan aku nggak tahu cara bagaimana bisa aku ini benar-benar bisa melupakan kamu seperti itu. Dan di sini kita akan coba clear up, kita akan coba lihat lagi ya. Saya akan coba lihat ya bagaimana. Saya akan bacakan aja ya sesuai energi yang mengalir. Dan di sini seseorang yang akan muncul ya. Di sini ada kartu clear your space ya. Artinya ya dia ingin menjalin hubungan dengan kamu ya, tanpa adanya keterikatan yang sangat menekan. Artinya ya sudah gitu ya, kita ini pengen ya sistem kita dalam menjalin hubungan tuh kita nggak perlu saling menekan satu sama lain, cukup sama-sama yakin, saling mencintai, saling percaya ya. Itu akan jauh lebih baik daripada kita terlalu menaruh curiga gitu. Karena kan memang ada ya beberapa di antara mungkin orang-orang gitu ya yang menjalin hubungan tuh kayak ya nggak boleh gini, nggak boleh gitu ya kan, kayak sangat membebankan. Sedangkan dia ini tipikal orang yang ya udah gitu, kita sama-sama percaya, aku tuh nggak mau nekan kamu dan kamu juga nggak boleh terlalu nekan aku gitu ya. Terus di sini juga ada kartu spread your wings. Wow. Dan di sini memang sudah ada ya seseorang yang memang sudah cukup lama mendambakan ingin bertemu dengan dirimu, tapi belum tersampaikan, bukan karena dia nggak niat ya, tetapi keadaanlah yang memaksakan untuk dia selalu menunda pertemuan dengan kamu, sampai-sampai ya membuat diri kamu tuh merasa ragu. Kenapa ragu? Ya karena kita ini udah cukup lama kenal gitu, tapi kamu tuh belum muncul-muncul di hadapan aku. Sedangkan aku ini ya pengen tahu ya siapa kamu, ya siapa real kamu. Aku tuh nggak mau ya kalau kamu tuh hanya scammer gitu ya, hanya main-main gitu. Sedangkan prinsip aku dalam menjalin hubungan ya, perasaan ini tidak bisa dipermainkan, apalagi berurusan dengan urusan cinta ya. Terus di sini juga ada ya seseorang yang sepertinya lelah ya. Lelah apa? Lelah menunggu kabar dari kamu gitu ya. Ada yang lelah gitu. Jadi jangan dikira ketika kamu cuek ke dia ini seneng. Justru malah di antara mereka ini merasa lelah gitu. Dia merasa capek, perasaan dia kejar-kejar kamu terus gitu. Sedangkan kamu tuh nggak peka bagaimana tersiksanya aku ketika kamu ya mendiamkan aku. Karena di sini posisinya yang mendiamkan dia ini adalah kamu. Jadi di antara mereka ini kayak ya merasa lelah gitu ya. Mungkin dia cek-cek HP gitu ya, cek-cek notif, berharap balasan dari kamu, ternyata bukan. Justru malah notif-notif HP yang lain gitu ya. Dan di sini tuh kayak perasaan dia sensitif banget ya.
saya melihat tuh kayak ya baik laki-laki maupun cowok sama ya. Jadi kayak ketika dia sedang ada sesuatu dengan kamu, itu tandanya mood dia juga nggak bagus ya. Mungkin ada yang jadi gampang tersinggung, gampang marah seperti itu. Oke, terima kasih ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Thank you ya. Sampai jumpa dan ditunggu di video selanjutnya. Bye.